Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai permulaan marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah karunia dan nikmatnya. Saat ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk mengingati dan mengambil pelajaran dari hadirnya Rasulullah Muhammad SAW. Salam dan sholawat mari kita sampaikan pula untuk keluarga beliau, para sahabat dan segenap para umat Islam yang senantiasa menegakkan risalah yang dibawa Nabi Muhammad hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kedatangannya bulan Rabiul Awal kita akan diingatkan dengan kelahiran Muhammad bin Abdullah di kota Mekah. Dialah yang kemudian menjadi utusan Allah untuk menyampaikan risalah agama Islam. Melalui beliau pula Islam tersebar ke seluruh dunia dan menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad adalah sosok yang memiliki akhlak terpuji. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Quran, dan Nabi Muhammad SAW merupakan suri teladan yang sempurna bagi umat manusia. Akhlak yang dicontohkan Rasulullah adalah pedoman perilaku dalam hubungan horizontal sesama umat manusia dan hubungan vertikal kepada Allah. Ada keseimbangan dalam pengamalan akhlak yang harus dipraktekkan berbekal keimanan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak pujian Allah untuk Nabi Muhammad yang dapat kita temukan dalam Al-Qur'an, seperti pada surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallah kasiro." Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya di hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Begitu pula Allah berfirman di surat Al-Qalam ayat 4, "Wa innaka la'ala khuluqin azim", yang artinya, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad tidak hanya diakui oleh kalangan umat muslim saja. Kaum non-muslim pun turut memuji perangai beliau, sampai-sampai beliau digelari Al-Amin karena kejujurannya. Hadirin yang dirahmati Allah, kedatangan Nabi Muhammad ke dunia untuk memperbaiki akhlak manusia. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam buku Khalifah Nata Amal Ma'al Quran mengatakan bahwa salah satu tujuan syariat Islam yaitu menyucikan hati manusia dalam meluruskan akhlak. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku Muhammad diutus hanyalah untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak manusia." Pelajaran akhlak dari Nabi Muhammad ini menyebar ke seluruh Jazirah Arab dan diterima masyarakat di berbagai belahan dunia saat ini. Penerimaan masyarakat terhadap kebenaran berkaitan pula dengan moral penuturnya. Oleh sebab itulah kebenaran yang ditakwakan Nabi Muhammad mudah diterima seiring dengan kesempurnaan akhlak beliau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak atau moral sangat diperlukan dalam kehidupan manusia di segala zaman, seperti yang terjadi sekarang ini. Berbagai kemungkaran lebih mudah ditemui. Ini menandakan bahwa suara keburukan jauh lebih banyak ketimbang kebaikan. Melalui momen peringatan Masjid Maulid Nabi kali ini, mari kita mengingat kembali mengenal pentingnya penerapan akhlak mulia. Kita perlu mencontoh Rasulullah dalam upaya
mengatur negara yang baik, sembari menata masyarakat menjadi lebih bermoral. Perilaku akhlak menjadi simpul ketaatan dan keimanan yang bisa memperbaiki dan mengubah moralitas masyarakat sebagai bentuk revolusi moral. Akhlak yang dicontohkan Nabi Muhammad mesti ditempatkan sebagai tindakan nyata pada pergaulan global yang penuh tantangan. Aspek kebaikan, kejujuran, kesalehan, dan keadilan bagi semua kalangan yang diajarkan beliau perlu ditambahkan pada setiap tindakan individu. Nabi Muhammad juga mengingatkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Berbagai kemungkaran diawali dari hawa nafsu yang selalu diturutkan. Oleh sebab itu hawa nafsu selalu dikekang dengan nafsu harus dikekang dengan meningkatkan keimanan. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang biasanya dilakukan pada perayaan Maulid yang dilakukan tiada lain adalah hal-hal yang disyariatkan dan dianjurkan untuk dikerjakan. Misalnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran seperti sabda Rasulullah SAW, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Kemudian berzikir, selanjutnya membaca sholawat, melantunkan puji-pujian kepada Rasulullah SAW, menjelaskan sejarah hidup baginda Nabi SAW dan kebaikan-kebaikannya lainnya. Sebagai sabda baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Dengan meningkatkan keimanan dan meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad, kita bisa berharap mampu menatap masa depan lebih baik. Demikian yang kami sampaikan, semoga Allah memudahkan kita semua dalam upaya meneladani akhlakul karimah yang diajarkan Rasulullah. Amin. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.